Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan, adik-adik mahasiswa semuanya di lanjutan mata kuliah basis data dasar. Jadi ini masih melanjutkan pembahasan terkait materi sebelumnya, yaitu bagaimana mengkonversi sebuah IR diagram ke dalam table dengan fokus adalah penanganan kardinalitas rasio. Di dua materi sebelumnya sudah kita sama-sama pelajari bagaimana kalau jenisnya adalah one to one. Kemudian yang kedua juga bagaimana kalau jenis kardinalitas rasionya adalah one to many atau many to one. Nah, untuk yang materi saat ini adalah jenis kardinalitas rasio yang ketiga, yaitu bagaimana kalau bentuknya many to many. Karena ini juga mempunyai perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan dua jenis sebelumnya. Walaupun perlakuannya berbeda, tetap selalu saya tekankan, selalu saya ulangi bahwa prinsipnya itu sama. Apa? Yaitu ini dia, menghindari multi value. Oke, jadi itu tetap prinsip utama yang digunakan. Oke, untuk contoh relasi many to many pada materi ini kita akan menggunakan ini dua entiti antara mahasiswa dengan mata kuliah, di mana satu orang mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah, berarti kesana many. Satu mata kuliah juga bisa diambil ya atau didaftar lebih dari satu mahasiswa, makanya sifatnya adalah many to many. Nah, kemudian bentuk tabel jadinya seperti apa? Ya, kembali ke prinsip defaultnya dulu bahwa satu entity akan jadi satu mahasiswa. Jadi entity mahasiswa menjadi satu tabel mahasiswa dengan 4 atribut. Kemudian mata kuliah di sini saya membuat ada 3 atribut, berarti di situ ada sebuah tabel mata kuliah dengan jumlah atribut juga ada 3. Nah, ini saya tarik ke bawah. Oke. Terus sama seperti yang sudah kita lakukan di jenis relasi sebelumnya. Jadi kita akan mencoba untuk memilih salah satu primary key di sebuah table menjadi foreign key di table yang lain. Kemudian di situ kita lihat terjadi atau tercipta multi value atau enggak. Kalau tercipta multi value berarti itu bukan pilihan yang tepat. Akhirnya kita ambil opsi yang satu lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kita mulai dulu misalkan opsi yang pertama, di tabel mata kuliah ini ada kode. Ini yang kita tempelkan sebagai foreign key di tabel mahasiswa. Oke, coba kita ambil di sini. Kita tempelkan di sini. Oke. Nah, ini foreign key. Saya kasih warna biru. Seperti ini. Oke. Nah. Oke, jadi ini kan kosong ya. Terhapus semua. Oh, terblok semua barusan. Ini kan kosong seperti ini. Oke, sekarang kita coba, kita lihat. Misalkan, si Bejo, oke, dia mengambil mata kuliah M1. Pak Ijo juga mengambil mata kuliah M1 misalkan. Kemudian si Panjul, ya, dia mengambil mata kuliah M3. Si siapa nih? Penjol mengambil mata kuliah M4, misalkan seperti itu. Oke, nah, tadi kan prinsipnya satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Nah, kalau ini kan sementara, datanya ini kan satu mahasiswa hanya mengambil satu mata kuliah. Nah, sekarang kita lihat, misalkan si Penjol, rajin dia. Dia di sini mengambil mata kuliah M4 saja. Boleh nggak Penjol mengambil mata kuliah lain? Ya, boleh-boleh aja. Karena prinsipnya kan satu mahasiswa boleh mengambil lebih dari satu mata kuliah. Berarti kita harus menuliskan si Penjol muncul 3 kali. Andai kata dia mengambil 3 mata kuliah seperti ini. Oke, M4, M2, M1. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Ini dia. Multi value. Berarti opsi pertama, kalau kita membawa kode mata kuliah ditempelkan sebagai foreign key di tabel mahasiswa, maka akan terjadi multi value. Kesimpulannya itu bukan pilihan. Oke. Berarti ini kita kembalikan ya. Oke, ini saya hapus, kembalikan ke awal. Ini juga saya hapus, kembali ke kondisi tabel awal. Oke, berarti opsi membawa kode mata kuliah jadi foreign key ke tabel mahasiswa itu bukan pilihan. Sekarang kita opsi satu lagi.
kita coba membawa NIM untuk kita tempelkan sebagai foreign key di tabel mata kuliah. Oke, foreign key ini saya kasih warna biru. Oke, ini foreign key. Sip, seperti ini. Nah, sekarang kita coba isi. Andai kata si M1 diambil oleh si Bejo, si M2 BDL diambil juga oleh si Bejo 01, si M3 DW mata kuliah DW misalkan diambil oleh si Panjul 03, M4 mata kuliah BD ya diambil oleh si Penjol 04. Nah, seperti ini. Nah, terus kembali lagi ke aturan relasinya. Ini many to many. Jadi, satu mata kuliah itu bisa diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan kondisinya masih satu mata kuliah diambil oleh satu mahasiswa. Andai kata nih, mata kuliah M4 ini favorit misalkan, ya. Dia diambil oleh misalkan 3 orang mahasiswa, atau 5 orang mahasiswa, atau mungkin puluhan mahasiswa kalau kondisi ideal. Anggaplah 3 mahasiswa. Berarti si M4 ini kan harus kita ulang juga munculnya sebanyak 3 kali. Oke, si M4 kita munculkan sebanyak 3 kali seperti ini. Diambil misalkan oleh NIM 04, oleh NIM 01, oleh NIM 02. Apa yang terjadi? Kembali terjadi multi value. Terus gimana dong kalau seperti ini? Opsi pertama muncul multi value. Ini kok saya hapus tadi ya? Saya munculkan lagi lah ya. Berarti ini tadi ada kode seperti ini. Si penjualnya tadi muncul 3 kali ya. Oke, untuk mengambil mata kuliah yang berbeda. Oke, ini juga muncul multi value. Oke. Nah, gimana dong kalau seperti ini? Si kode jadikan foreign key di mahasiswa muncul multi value. Nih. Si NIM ya, si NIM ini kita bawa ke sini sebagai foreign key juga menimbulkan multi value. Berarti simpulannya apa? Kalau many to many tidak bisa, kita hanya membawa kolom primary key dari sebuah tabel menjadi foreign key di tabel lain, seperti yang dua jenis relasi yang pertama tadi, one to one dan one to many. Kalau one to one ya, kita review lagi itu kan bisa dua-duanya. Jadi yang tabel pertama bisa jadikan foreign key di tabel kedua, atau dibalik, tabel kedua menjadi foreign key di tabel pertama. Tinggal mana yang paling bagus itu nanti di pembahasan selanjutnya saat bahas classification constraint. Kalau one to many tadi sudah sama-sama kita lihat, multi value tidak akan terjadi ketika primary key-nya sisi one itu menjadi foreign key di sisi many. Nah, sekarang kalau relasinya many to many ternyata tidak bisa dua-duanya. Nah, kalau seperti itu opsinya jadinya bagaimana? Oke, jadi opsinya kita harus membuat tabel baru atau tabel perantara. Nah, tabel perantara isinya apa? Oke, jadi di ini saya kembalikan. Nah, ini saya normalkan lagi lah ya. Saya hapus lagi. Karena terjadi multi value, saya kembalikan lagi. Ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke. Kembali ke kok hilang satu ya? Sebentar. Oh iya. Sorry. Terlalu semangat menghapusnya nih. Nah, segini aja ya. Oke, ini juga segini aja. Oke. Oke. Jadi normalkan lagi nih. Nggak bisa. Oke, sudah kembali ke kondisi awal sebelum relasinya dikonversikan. Oke, jadi ini masih kembali ke kondisi awal tadi di mana satu entity otomatis menjadi satu buah tabel. Nah, cuman yang relasinya ini kan belum kita tangani many to many. Nah, sudah kita pelajari tadi akan muncul multi value dari dua sisi sehingga harus membutuhkan tabel tambahan. Nah, sekarang ya udah tinggal kita buat sebuah tabel tambahan, misalkan kita letakkan di bawah sini.
Nah, namanya sih sebenarnya tidak ada aturan khusus ya. Teman paling gampang kalau saya sendiri sukanya ya udah tinggal menghubungkan dua nama ini aja. Berarti mahasiswa dengan mata kuliah. Oke, berarti ini merupakan tabel penghubung antara mahasiswa dengan mata kuliah. Isinya apa? Isinya minimal ya, dia harus berisi kolom-kolom yang menjadi primary key di tabel penghubungnya. Berarti kalau di sini anggaplah ada NIM, ini saya hapus saya dulu. Seperti ini. Oke. Nah, berarti dia minimal berisi NIM, satu lagi berisi kode mata kuliah. Seperti itu. Oke, minimal berisi ini. Oke, jadi misalkan tadi sekarang kondisinya. Nah, sebentar sebelum itu. Ini kan dua ini ya. Terus misalkan kita ingin menambah kolom yang lain. Nilai misalkan. Sah-sah saja. Bisa kita tambahkan kolom yang lain. Untuk tabel yang didapatkan dari hasil relasi many to many seperti ini. Misalkan nilai. Oke, nilai normal, kolom normal. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau bentuk tabelnya seperti ini, itu primary key-nya mana? Kalau tadi kan di tabel mahasiswa primary key-nya NIM, di tabel mata kuliah primary key-nya kode. Nah, kalau di tabel yang baru terbentuk, akibat tadi multi value-nya itu muncul di kedua sisi, sehingga kita harus bikin tabel baru, maka primary key-nya apa? Primary key-nya itu adalah kombinasi antara NIM dan kode, atau istilahnya adalah composite primary key. Jadi jumlah primary key-nya tetap satu, tetapi terdiri dari dua kolom yang berbeda atau kombinasi. Jadi jumlah primary key-nya bukan dua, karena sebuah table itu nggak mungkin dia punya lebih dari satu primary key. Nah, jadi mungkin saya perjelas lagi. Kalau di tabel mahasiswa, itu primary key-nya jumlahnya satu, di mana isinya adalah satu kolom, yaitu NIM. Di tabel mata kuliah, itu jumlah primary key-nya juga satu, berisi satu buah kolom, yaitu kode. Nah, di tabel yang penghubung ini, ya tabel yang baru terbentuk, mahasiswa mata kuliah, itu jumlah primary key-nya tetap satu, tetapi isinya atau primary key itu dibentuk oleh kombinasi dari dua kolom, yaitu NIM dan kode. Oke, itu hati-hati, jangan sampai beranggapan bahwa jumlah primary key-nya dua, tetap satu, tetapi dibentuk oleh kombinasi dari dua kolom. Nah, kalau seperti itu, sekarang misalkan si Bejo 01 dia mengambil mata kuliah M1, si Bejo 01 dia mengambil mata kuliah M2, si Bejo lagi dia mengambil mata kuliah M3. Sekarang ganti orang lain, si Paijo dia mengambil mata kuliah M2. Kita tambahkan lagi si Paijo mengambil mata kuliah M4 misalkan. Dan seterusnya. Misalkan si Penjol mengambil mata kuliah M1. Nah, anggaplah kita kasih nilai di sini ya. Nilai 70. Ini nilainya itu bisa, jadi bisa ditambahkan, bisa enggak tergantung kebutuhan. Anggaplah ini ditambahkan. Karena kita ingin merekam nilai yang didapatkan oleh setiap mahasiswa di setiap mata kuliah, misalkan seperti itu. Nilai 95, nilai 78, 64, nah seperti ini. Nah, multi value enggak kalau seperti ini? Multi value tadi apa? Ada primary key yang berulang. Nah, kita lihat saja, ada nggak primary key yang berulang? Ini 01 kok berulang-ulang. Ini si M1 juga muncul berulang-ulang. Ingat, primary key-nya tadi apa? Kombinasi dari dua kolom. Nah, jadi kalau seperti ini, walaupun 01 berulang, lihat temannya. Temannya kan berbeda. Jadi primary key-nya bukan hanya 01 saja, tetapi 01 M1. Inilah primary key-nya. Berulang nggak di sini? Enggak, karena dia sudah menjadi 01 M2. Nah, jadi inilah penyebab kenapa kalau relasi many to many itu pasti akan memunculkan sebuah tabel baru. Karena di situ apabila tabelnya tidak dimunculkan, maka akan terjadi kondisi multi value. Ada primary key yang berulang. Oke, nah kalau seperti ini akan aman, ya, akan aman. Nah, jadi inilah hasilnya ketika sebuah relasi many to many itu dikonversikan ke dalam sebuah tabel. Jadi kita harus membuat sebuah tabel baru yang isinya minimal berisi NIM yang diambil dari ini, kode yang diambil dari sini. Kita bisa menambahkan kolom-kolom tambahan lain, ya. Atau misalkan kita ingin menambahkan
sebuah primary key yang khusus untuk dia. Jadi sinim sama kode ini murni jadi foreign key itu juga bisa. Misalkan seperti ini. Ini saya geser ya. Sorry. Saya geser seperti ini, kita bikin sendiri. Nama ID misalkan. Nah, ID 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan seperti itu. Jadi ini tidak lagi menjadi primary key, tapi ini jadinya murni foreign key. Itu juga bisa seperti itu. Itu tergantung ini aja. Tapi prinsipnya adalah sama ya. Jadi many to many akan menjadi satu table. Jadi bisa seperti ini, opsi 1 seperti ini. Opsi 2 yang tadi, tanpa kita menambahkan primary key khusus ya, tetapi primary key-nya otomatis merupakan kombinasi dari dua foreign key ini. Oke, itu kalau many to many. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk rekan-rekan semua. Jadi ini aturan ya, aturan yang sudah kita jabarkan secara detail, sebab akibatnya, sebab musababnya, hal ihwal riwayatnya. Oke, dari yang one to many, many to one, hingga yang barusan kita pelajari adalah many to many ya. Jadi kita simpulkan lagi, kalau one to one dia bisa dua arah, tergantung nanti kita pertimbangkan participation constraint-nya mana yang lebih bagus terkait nilai 0. Kemudian kalau one to many, itu sisi one primary key-nya dibawa menjadi foreign key di sisi many. Kenapa seperti itu sudah kita bahas juga terkait dengan multi value. Kemudian untuk yang terakhir many to many, kita harus selalu membuat table baru. Contohnya antara mahasiswa dengan mata kuliah ini. Kenapa? Setelah kita coba barusan, kalau kita pindahkan ke salah satu sisi saja, selalu akan muncul multi value, sehingga diperlukan sebuah table baru ya dengan aturan yang sudah kita pelajari. Oke, itu dulu ya pembahasan terkait dengan konversi IRD ke table dengan fokus pembahasan penanganan participation constraint di relasinya. Mudah-mudahan juga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan bahas konversi dengan mempertimbangkan participation constraint-nya terkait dengan keberadaan nilai 0 atau tidaknya. Ya, lebih jelasnya kita akan lihat di video selanjutnya. Oke, kalau ada diskusi silahkan disampaikan di WA atau di grup Google Classroom-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.